Pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1960, Indonesia pernah memiliki partai Islam dengan salah satu pengikut paling besar yang ada dalam sejarah. Partai tersebut adalah Masyumi. Karena besarnya pengikut Masyumi pada masanya, maka andai kata diadakan pemilu pada awal tahun 1950-an, kemungkinan partai ini otomatis dipastikan menjadi pemenang. Masyumi merupakan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai ini awalnya merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1943 di masa Jepang untuk mewadahi umat Islam. Pada masa awal kemerdekaan, berdasarkan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, PNI merupakan satu-satunya partai yang ada di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi. Dengan adanya satu partai saja, maka Indonesia dapat jatuh ke jurang fasisme. Oleh karena itu muncul banyak desakan untuk membuat partai-partai politik. Salah satu unsur yang terlibat aktif dalam usul agar berdiri partai-partai lain selain PNI adalah organisasi-organisasi Islam. Usul ini kemudian sukses membuat pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat X tanggal 3 November 1945 yang intinya berisi tentang pendirian partai-partai politik. Pada tanggal 8 November 1945, berdiri partai yang kemudian menyatakan berafiliasi dengan Islam, yaitu Masyumi. Seiring dengan berjalannya waktu, Masyumi mendapat dukungan dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi terbesar di Indonesia juga ikut menjadi bagian dari Masyumi. Hal ini menyebabkan Masyumi menjadi salah satu partai dengan pengikut paling besar dan berpengaruh di Indonesia. Pengaruh Masyumi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga sangat besar. Melalui barisan Hizbullah, Masyumi turut serta dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Di jalur diplomasi, Masyumi juga berperan besar melalui tokohnya yaitu Muhammad Rum. Salah satu konsekuensi setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949 adalah Indonesia menjadi negara federal. Masyumi merupakan organisasi yang tidak setuju dengan bentuk negara federal ini dan mendukung bentuk negara kesatuan. Perjuangan Masyumi berhasil karena pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi negara kesatuan. Sebagai partai Islam terbesar yang didukung oleh hampir seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia, Masyumi tetap terus berusaha untuk melebarkan sayapnya. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi otonom yang terafiliasi langsung di bawah Masyumi. Organisasi-organisasi tersebut adalah Syarikat Tani Islam Indonesia atau STII, Hizbullah, Syarikat Buruh Islam Indonesia atau SBII, dan Syarikat Nelayan Indonesia atau SNII. Secara tidak langsung, organisasi-organisasi ini semakin memperkuat posisi Masyumi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 1950, Masyumi tercatat sudah memiliki 237 cabang, 1080 anak cabang, dan 4.982 ranting. Anggota Masyumi sendiri berjumlah kurang lebih 10 juta orang. Dengan anggota sebanyak itu, maka tidak salah kiranya jika Masyumi dianggap sebagai partai terbesar pada masanya. Satu-satunya partai yang dapat menyaingi Masyumi adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebagai dua partai terbesar, masing-masing partai tersebut secara bergantian menjadi penguasa pada era demokrasi parlementer. Sebagai partai terbesar, Masyumi bukannya tanpa masalah. Karena adanya perbedaan pandangan antara sesama organisasi Islam dalam tubuh Masyumi,
maka terjadi perpecahan besar pada partai ini di tahun 1952. Nahdlatul Ulama, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memutuskan untuk keluar pada tahun tersebut. Nahdlatul Ulama merasa kepentingannya kurang terakomodasi di Masyumi. Awalnya Nahdlatul Ulama merasa kecewa karena Majelis Syuro diubah statusnya menjadi Dewan Penasehat pada Muktamar Masyumi tahun 1949. Hal ini menyebabkan Nahdlatul Ulama yang tokoh-tokohnya banyak duduk di kursi Majelis Syuro tidak lagi memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan partai. Faktor kedua yang menjadi penyebab terbesar kekecewaan Nahdlatul Ulama terhadap pimpinan Masyumi adalah karena tuntutan untuk menjadikan wakilnya sebagai Menteri Agama tidak dilaksanakan. Dampak dari keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi benar-benar mempengaruhi suara partai. Akibatnya, pada pemilu tahun 1955, Masyumi hanya meraih posisi kedua di bawah PNI. Nahdlatul Ulama sendiri yang kemudian menjadi partai politik berhasil meraih posisi ketiga. Andai kata dua partai ini suaranya disatukan, maka sudah jelas pemenang dari pemilu 1955 adalah Masyumi. Posisi Masyumi setelah pemilu 1955 semakin terjepit setelah konflik internal yang ada dalam tubuh partai. Apalagi pemerintahan Presiden Soekarno menuduh bahwa beberapa tokoh Masyumi terlibat aktif dalam PRRI. Puncaknya adalah ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 5 September 1958 yang berisi larangan adanya organisasi Partai Masyumi, Parkindo, dan PSI di daerah Sumatera serta Sulawesi. Peraturan ini ibarat menyuntik mati Masyumi dari percaturan politik di Indonesia. Pada tahun 1960, partai ini resmi bubar. Pada era Orde Baru, sempat muncul wacana untuk menghidupkan lagi Masyumi. Namun wacana ini dianggap tidak penting dan kurang menarik bagi pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya, hingga sekarang, Masyumi hanyalah menjadi sejarah sebagai salah satu partai legendaris dengan pengikut terbanyak pada masanya. Dari Masyumi juga kita dapat belajar bahwa politik itu dinamis. Kadang dengan cepat kita meraih kekuasaan, kadang pula dengan cepat kita harus siap kehilangan semuanya.